Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang alat perontok lada yang telah kami rancang. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asfala Firdaus Al-Ghifari dengan NIM belakang 137. Perkenalkan, nama saya Andrew Elemaserto dengan NIM belakang 154. Nama saya Nurul Dasuki dengan NIM belakang 170. Perkenalkan, nama saya Riki Dwi Nugraha dengan NIM akhir 138. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nafiandini dengan NIM terakhir 54. Sebelum kita masuk ke presentasi selanjutnya, maka di awal akan kita bahas outline terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah latar belakang, lalu perencanaan produk, lalu ada identifikasi kebutuhan stakeholder, dilanjut dengan penetapan spesifikasi teknis, lalu kita membahas quality function development atau QFD dengan konsep desain serta scoringnya. Setelah itu akan ada konsep terpilih dan hasil simulasi dari konsep yang terpilih. Next. Nah, latar belakang. Jadi proses perontokan lada secara tradisional dengan cara yang diinjak-injak masih banyak dilakukan oleh petani. Seperti yang kita ketahui bersama, cara ini tidak higienis dan memakan banyak tenaga, serta merusak biji lada yang seharusnya menjadi nilai tinggi. Lada ini merupakan komoditas ekspor unggulan di Indonesia, sampai pemerintah pun telah mengatur standar penanganannya. Nah, berdasarkan penelitian, perontokan manual dapat menyebabkan kerusakan biji hingga 15% lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan alat perontok yang tepat. Oleh karena itu, di sini peran kami untuk merancang mesin perontok lada manual sangat diperlukan untuk membantu petani meningkatkan produktivitas. Nah, untuk solusi, sebagai upaya kita mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan alat penggilingan atau perontok lada yang sederhana, ekonomis, dan mudah dioperasikan. Alat ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi proses perontokan dibandingkan cara tradisional. Penggunaan alat ini kami pilih agar tetap sesuai dengan kondisi petani di lapangan yang memiliki akses minim terhadap teknologi modern. Nah, dengan desain ergonomis dan mekanisme yang efektif, diharapkan petani dapat mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan, serta meningkatkan kapasitas produksi yang memenuhi standar. Dengan demikian, pengembangan alat ini kami harapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan hasil panen lada. Baik, selanjutnya untuk produk kompetitor. Jadi sudah ada beberapa produk alat penggilingan lada yang sudah tersedia di pasaran, dan berikut ada beberapa contoh alat perontok lada yang sudah diproduksi. Yang pertama dari Rumah Mesin seharga 14 juta rupiah, lalu dari Astera Mesin seharga 12 juta rupiah, dan dari BJ seharga 19.425.000 rupiah. Lalu selanjutnya untuk pernyataan misi alat kami. Untuk deskripsi produknya, yang pertama itu adalah mesin perontok lada merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan biji lada dari tangkainya, sehingga proses perontokan lada menjadi lebih cepat dan efisien. Untuk pasar primer yang kami tuju itu adalah petani lada skala kecil dan menengah. Untuk pasar sekundernya adalah kelompok tani, UMKM pertanian, dan koperasi pertanian. Asumsi dan batasannya, alat dioperasikan dengan manual ataupun motor listrik dan digunakan khusus untuk proses perontokan lada. Dan untuk stakeholder-nya, yang pertama adalah petani lada, yang kedua kelompok tani, yang ketiga operator atau pengguna, yang keempat vendor produksi alat, dan yang kelima adalah distributor alat pertanian. Selanjutnya adalah tujuan produk kami. Yang pertama adalah untuk membantu petani mempercepat proses perontokan lada. Yang kedua, mengurangi tenaga kerja dan kelelahan operator dalam proses pasca panen. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan hasil panen lada. Yang keempat, menghasilkan proses perontokan yang lebih praktis dan mudah digunakan. Dan yang kelima, menyediakan alat dengan biaya yang terjangkau bagi petani. Lalu untuk deskripsi produk kami,
Mesin perontok lada merupakan alat mekanis yang dirancang untuk membantu proses pemisahan biji lada dari tangkainya secara lebih cepat dan efisien. Alat ini terdiri dari rangka utama, sistem roller perontok, poros pemutar, sistem transmisi, hopper pemasukan lada, dan tray penampung hasil. Prinsip kerja alat yaitu tandan lada dimasukin melalui hopper, lalu roller berputar dan menarik tandan lada sehingga biji lada terlepas akibat gesekan dan tekanan antar roller, dan biji lada yang telah terpisah akan jatuh ke tray penampung, sedangkan sisa tangkai keluar melalui saluran keluaran. Alat ini dirancang menggunakan material yang cocok, yang mudah diperoleh, tahan lama, dan mudah diproduksi sehingga cocok digunakan untuk membantu proses pasca panen lada pada skala kecil hingga menengah. Lanjut ke batasan produk. Berikut ini ada batasan produk dari alat perontok lada. Yang pertama yaitu adalah produk hanya digunakan untuk proses perontokan lada. Yang kedua adalah sistem penggerak menggunakan motor atau tenaga manual. Yang ketiga adalah alat digunakan untuk kapasitas skala kecil hingga menengah. Yang keempat adalah material alat menggunakan bahan yang mudah diperoleh di pasaran. Serta yang terakhir kelima adalah alat dirancang agar mudah dipindahkan dan dioperasikan. Identifikasi kebutuhan stakeholder. Yang pertama yaitu adalah petani lada, yang kedua adalah operator, yang ketiga adalah vendor produksi, yang keempat adalah usulan distributor. Yang pertama petani, kebutuhan proses perontokan lada lebih cepat dibandingkan cara manual. Yang kedua adalah hasil perontokan bersih dan minim kerusakan biji lada. Yang ketiga adalah kapasitas perontok yang cukup besar. Keempat adalah tidak memerlukan listrik atau bahan bakar, serta yang kelima adalah alat mudah digunakan di area perkebunan. Yang kedua adalah operator, dengan kebutuhan yang pertama pengoperasian alat ringan dan tidak melelahkan. Yang kedua aman digunakan saat proses perontokan. Yang ketiga adalah mudah dipindahkan, serta keempat perawatan alat mudah dilakukan, serta yang terakhir adalah handle pemutar nyaman untuk digunakan. Yang ketiga adalah vendor produksi, dengan kebutuhan yang pertama material mudah diperoleh di pasaran, yang kedua adalah komponen mudah diproduksi dan dirakit, yang ketiga adalah biaya produksi relatif lebih murah, serta yang terakhir adalah proses manufaktur yang sederhana. Lanjut, yang keempat itu adalah usulan distributor, di mana kebutuhannya itu ada 3. Yang pertama ada harga jual alat terjangkau, lalu yang kedua produk memiliki daya tarik pasar, dan yang terakhir adalah konstruksi alat kuat dan tahan lama. Untuk tafsiran data mentahnya, ini dibagi jadi 4. Yang pertama ada aspek visibility, yang kedua ada aspek safety, dan yang ketiga aspek konservatif. Yang keempat ada aspek easiness, di mana untuk aspek visibility ini ada 2. Yang pertama ada tampilan alat sederhana dan mudah dikenali. Yang kedua bentuk alat ergonomis dan rapi. Untuk aspek safety-nya, yang pertama ada aman digunakan saat proses perontokan. Yang kedua konstruksi alat kokoh dan tahan lama. Yang ketiga handle pemutar nyaman dan tidak licin. Lalu untuk di aspek konservatifnya, yang pertama tidak membutuhkan listrik atau bahan bakar, menggunakan material yang tahan korosi. Yang ketiga memiliki biaya operasional yang rendah. Yang keempat aspek easiness, di mana easiness ini ada 4, itu mudah dioperasikan, yang kedua mudah dipindahkan, perawatan alat mudah dilakukan, dan yang terakhir material dan komponen mudah diperoleh. Untuk organisasi kebutuhannya, ini ada 12, yang dimana dari nomor 1 sampai nomor 6 proses perontokan cepat, terus kapasitas perontokan besar, hasil perontokan bersih, aman digunakan, konstruksi kokoh dan tahan lama, dan juga mudah dioperasikan itu memiliki kepentingan sebesar 5 poin. Dan untuk nomor 7 sampai 12 itu ada mudah dipindahkan, perawatan mudah, handle nyaman digunakan, material mudah diperoleh, biaya produksi murah, harga jual terjangkau, itu memiliki poin kepentingan sebesar 4. Untuk matriks kebutuhan pelanggannya bisa dilihat pada gambar di samping kanan ini, di mana untuk poin-poinnya itu ada range-nya itu 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak penting, kedua tidak penting, ketiga sedang, 4 penting, dan 5 itu sangat penting. Baik, selanjutnya ada penetapan spesifikasi teknisnya. Jadi untuk yang ke-12 poin tadi, itu ditentukan untuk memastikan mesin itu mampu merontokkan lada secara efisien.
Nah, untuk yang 3 paling penting itu, yang pertama tingkat kepentingan itu 5, itu yang kritis, seperti kapasitasnya yang mumpuni, jarak roll yang bisa diatur, materialnya yang kuat, serta putaran rollnya yang stabil. Terus ada kepentingan yang tingkatnya 4, itu ada dimensi yang tidak terlalu besar, sistem penggerak manual dan mudah digunakan, serta gaya operasinya ringan. Dan tingkat yang ketiga, itu pendukungnya, itu struktur rangkanya sederhana dan kuat, material yang mudah didapatkan, serta proses manufakturnya tidak kompleks. Nah, ini untuk matriks KFD yang kami buat. Jadi ada beberapa yang penilaian tadi, skor teknisnya, seperti kapasitas tinggi, biji tidak rusak, mudah dioperasikan, jaraknya, tenaga ringan, tahan lama, mudah dirawat, dan juga biaya rendah. Seperti itu. Terus untuk matriks morfologinya, berdasarkan hasilnya, didapatkan beberapa alternatif konsep desain sebagai berikut. Yang pertama itu ada subfungsi untuk penggerak. Motor penggeraknya itu yang A1-nya manual, A2-nya motor listrik, atau motor bensin. Terus untuk model rangkanya itu ada yang tertutup atau terbuka. Terus untuk operasinya itu ada yang manual dan panel kontrol, pakai panel kontrol. Dan yang terakhir itu untuk mekanismenya, itu bisa pakai drum perontok, atau ayakan getar, atau pakai konveyor. Baik, selanjutnya bakal dijelasin masing-masing dari kami untuk konsep desainnya. Baik, jadi untuk konsep yang pertama ini dari saya sendiri, referensi idenya tuh dari jurnal Rancang Bangun Mesin Perontok Lada yang diterbitkan dan ditulis oleh Suhendra dan Yogi Hardadi pada tahun 2020. Jadi untuk konsep yang saya buat ini merupakan mesin perontok lada secara manual, yang dimana nanti rencananya akan dipasang handle sebagai pemutar, dan lada dimasukkan melalui hopper di atas, dan perontokan akan dilaksanakan pada roller yang berada di dalam alatnya, dan rollernya sebanyak 4 buah untuk memaksimalkan perontokan lada yang terjadi, dan dimana nanti setelah perontokan sudah terjadi, lada tersebut akan tertangkap di tray yang sudah disediakan di bawah mesinnya tersebut. Di next saja. Selanjutnya ada konsep dari saya. Jadi pada slide ini ditampilkan konsep B dari alat perontok biji lada yang menjadi salah satu alternatif desain dalam perancangan alat. Konsep ini mengacu pada penelitian dari Fauzi dan kawan-kawan pada tahun 2021 mengenai perancangan alat perontok biji lada kapasitas 10 kg menggunakan motor listrik. Konsep B menggunakan mekanisme perontokan dengan sistem silinder horizontal yang digerakkan oleh motor listrik melalui transmisi puli dan V-belt. Lada dimasukkan melalui corong input di bagian atas, kemudian diproses di dalam ruang perontok menggunakan poros dan mata pisau untuk memisahkan biji lada dari tangkainya. Pada gambar di sebelah kiri terlihat desain 3D alat, sedangkan di bagian tengah menampilkan tampak depan, samping, dan atas untuk menunjukkan susunan komponen utama alat yang saya ambil dari referensi yang saya pakai. Kelebihan konsep ini adalah konstruksinya relatif sederhana, proses perontokan dapat berlangsung secara kontinu, serta penggunaan motor listrik membuat pengoperasian lebih stabil dan efisien. Bisa di next. Untuk saudara Falah, mic-nya belum dinyalakan, sorry. Mohon maaf, selanjutnya pada konsep C ini saya mengambil referensi ide dari Fauzi dan kawan-kawan pada tahun 2021. Nah, dengan judul perancangan alat perontok biji lada berkapasitas 10 kilo yang menggunakan motor listrik dari jurnal Diseminasi Teknologi. Dapat dilihat pada gambar referensi yang ada di tengah ini dengan keterangan ada poros, puli, V-belt, dan motor. Nah, dari inspirasi ini, saya dapat membuat gambar solid yang ada di sebelah kiri, yaitu dengan
Cara yang pertama, memasukkan lada beserta tangkainya ke dalam hopper yang ada di sisi atas. Lalu mekanismenya, roller akan menjepit hingga terputus lada dan tangkainya. Jadi nanti tangkai akan keluar dari corong yang ada di tengah atas, lalu keluar biji ladanya yang akan digunakan ke bawah. Seperti itu. Bisa di next. Selanjutnya ada referensi ide dari Satria dan Suindra pada tahun 2014, mesin perontok lada dengan judul perancangan alat perontok biji lada dengan kapasitas 5 kilo. Dengan konsep ini akan saya sedikit modifikasi dan tambahan, yaitu adalah menggunakan solar panel. Bisa kita ketahui bahwa di kebun ataupun di tempat penyimpanan biji lada ini minim sekali listrik ataupun jauh dari pengisian bahan bakar. Dengan adanya solar panel ini membantu para petani untuk lebih bisa menghemat bahan bakar ataupun tidak pusing untuk mencari colokan atau sumber energi listrik. Dari ide yang saya buat ini, biji dimasukkan dari atas, serta ada controller yang dapat mengetahui kapasitas baterai maupun daya yang ditangkap dari solar panel tersebut. Ya, begitu dari referensi ide saya. Next. Baik, selanjutnya ada konsep PE, itu merupakan desain dari saya sendiri. Nah, untuk desain ini dia memakai motor listrik dan juga motor biasa dan juga nanti pakai roda, jadi dia bisa dipindahkan. Untuk yang referensinya itu dari Salvagi, dari judul jurnalnya itu Design and Fabrication of Paper Tracer Machine. Nah, untuk penjelasan sendiri itu ada beberapa part, ada sistem penggeraknya itu pakai motor bensin, terus untuk transmisi dayanya itu pakai puli dan belt, untuk sistem penyangga porosnya itu pakai pillow block bearing type, terus ada hopper untuk yang saluran masuknya, terus untuk yang keluarnya itu ada chute output yang bagian bawah, terus ada sistem rangka dan mobilitasnya. Terus untuk prinsip kerjanya yang pasti itu pertama ada inputnya atau dari hoppernya itu di atas dimasukin lada-ladanya. Terus ada transmisinya itu motor bensin nanti dihidupin. Terus nanti akan ada transmisi gaya dari motornya ke bagian pemisah ladanya, perontok ladanya itu dengan beltnya. Terus ada outputnya nanti keluar bagian bawah, ada 2 chute di situ yang bisa tempat keluarnya lada tersebut. Seperti itu. Dan untuk referensi saya sendiri itu dari yang gambar tengah, itu ada dari jurnal juga untuk referensinya. Sekian untuk referensi dari saya. Nah, setelah kami diskusi dan juga kami lihat-lihat lagi untuk desainnya, dengan 12 kriteria seleksi ini, untuk desain terpilih itu ada desain yang ini. Nah, untuk pemilihan sendiri itu ada 12 kriteria ya, mulai dari proses perontokannya gimana, terus kapasitasnya, hasilnya perontokannya gimana, apakah itu safety apa enggak, konstruksinya kuat apa enggak, terus kemudahan operasinya dan tindakannya, perawatannya, maintenance-nya, handle-nya nyaman, materialnya, biayanya, dan juga harga jualnya gimana. Nah, setelah kami diskusi, untuk kelima desain ini yang paling bagus itu dan paling cocok dengan kriterianya itu adalah desain yang warna biru ini. Seperti itu. Ini untuk tabel penilaiannya. Next. Jadi setelah kami melakukan dan memilih desain terpilih, kami menggunakan metode finite element analysis atau FEA untuk mengetahui kemampuan struktur dari mesin perontok lada ini dalam menahan beban kerja. Lalu setelah dilakukan simulasi, deformasi terbesar itu terjadi pada bagian rangka bawah dengan nilai displacement maksimum sebesar 1,475 kali 10⁻³ mm. Namun nilai deformasi ini itu juga masih sangat kecil dan menunjukkan bahwa struktur mesin masih aman digunakan untuk menahan beban maksimum saat pengoperasian. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.